Karena kesejahteraan masyarakat Indonesia, sila Pancasila kelima, bukan hanya untuk distribusi infrastruktur. Organisasi Relawan Geraha Putih mengadakan acara ngopi bareng bersama para driver ojol pada Sabtu 9 September yang bertempat di Basecamp Geraha Putih Cibubur dengan menghadirkan psikolog Tika Bisono. Lihat sumber daya alam, harusnya nggak ada orang miskin gitu ya. Menurut Ketua Umum Geraha Putih, diadakannya acara ngopi bareng driver ojol dengan menghadirkan seorang psikolog untuk mengetahui pengaruh totalitas kinerja dan modal psikologis terhadap kepuasan pribadi para pekerja driver ojol. Komunitas ojol ini adalah yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat umum. Mereka mencari penghasilan di jalan yang banyak resiko, dan yang setahu saya ada beberapa yang mempunyai kekhawatiran, stres, psikologis, dan lain-lain. Kebetulan Mbak Tika ini kan cukup dekat dengan kami, dan kebetulan juga waktunya tepat. Jadi saya undang Mbak Tika ke sini untuk memberikan konsultasi gratis, advice kepada mereka, dan ternyata mereka sangat antusias karena banyak sekali pertanyaan yang kalau tidak dihentikan mungkin nggak selesai-selesai ya. Makanya sekarang silakan Mbak Tika yang nanti menjelaskan apa yang disampaikan kepada mereka tadi. Ya, mungkin Mbak Tika bisa dijelaskan sedikit. Oh, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, surprise juga sih ya, karena pertemuan atau engagement saya dengan komunitas ojol ya baru sekali ini lewat Akbar dan Nike, Tasya, Nina, Agus. Dan itu luar biasa banget karena saya sendiri pengendara ojol gitu lah. Ya, dan mau dalam terik matahari atau hujan, saya pengendara ojol. Jadi saya kebetulan sering ngobrol sama mereka kalau sedang berkendara ria gitu ya. Dan tadi ternyata jadi ruang bersilaturahim yang luar biasa banget gitu ya. Dan memang yang mereka angkat pastinya tarif ya, karena selama ini perubahan tarif ya dari sejak ojol pertama kali lahir sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu sampai sekarang itu memang naik turun dan toh mereka sekarang juga masih harus berjuang ya untuk mendapatkan tarif yang lebih adil, yang lebih fair gitu. Tapi memang dibandingkan dengan penarikan motor ya, kendaraan motor yang bukan ojol, memang jauh lebih menenangkan, lebih sejahtera, lebih keatur gitu. Tapi soal tarif memang masih PR yang besar. Dan di luar itu juga akhirnya ya bicara juga tentang gimana kesejahteraan rumah tangga mereka bisa terpenuhi ya dari pekerjaan sang ayah sebagai pengendara ojol itu. Dan buat saya sih ini akan jadi PR Indonesia juga ke depannya, karena kan kesejahteraan itu untuk semuanya juga, harus adil untuk semuanya juga. Jadi bukan hanya mereka yang kerja di kereta api atau mereka yang kerja di taksi mobil ya, atau mereka yang kerja di bis, pesawat terbang, di kapal, tapi juga mereka yang kerja sebagai ojol juga harus memperoleh kesejahteraan dalam pendapatannya mereka sendiri, sehingga percaya diri mereka sebagai pengendara ojolnya juga tinggi, dan mereka akan lebih mikirin keselamatan juga ya, karena keluarga itu menjadi fokus utama. Bukan hanya mau berduitnya aja, tapi juga keluarga, kesejahteraan keluarga. Makanya keselamatan menjadi hal yang utama juga. Gitu sih. Mayoritas pengemudi ojek online hanya memiliki pendapatan sebesar 50.000 hingga 100.000 setiap harinya. Jumlah itu tak berbeda jauh dari biaya operasional yang harus mereka keluarkan per hari. Malah kadang-kadang sehari saya cuma dapat 10.000. Cuma dapat 2 order itu. Untuk sekarang ya, jadi Grab, Gokar, ojol terus kan ya. Jadi akhirnya mereka nggak mau ojol.
saya sempat tahu tuh dari dulu, sempat ada yang per bulan sampai 20 juta, 10 juta gitu ya. Dan bonusnya gede gitu ya, bonusnya besar sekali. Sampai akhirnya terjadilah jual beli transaksi kepemilikan ya. Dan faktor bonus yang tadinya dari dikurangin akhirnya jadi hilang gitu. Dan bahkan yang harus sistem setor itu juga akhirnya malah rugi, dalam kondisi rugi gitu. Ya karena ada pembanding dulu di tahap awal ya, karena ada pembanding. Jadi kalau buat saya sih mereka harusnya buat hitung-hitungan kayak neraca lah gitu ya. Sehari itu berapa kilometer dan bensin habis berapa. Ini saya sering diskusi juga sama mereka. Makanya kadang-kadang ojol tuh ada yang bilang, kita sih ambil yang dikit-dikit aja bu, daripada habis bensin di ongkos. Tapi ada konsekuensi juga gitu. Atau ada yang milih yang jauh-jauh aja karena biar nggak rugi di bensin. Ada konsekuensi juga dari pengusahanya ya. Jadi dua-duanya ini menurut saya belum terlalu berpihak pada ojol gitu. Ya kan dulu minimal 10 juta per bulan gitu. Sementara sekarang sehari aja mereka untuk makan aja agak sedikit kesusahan gitu. Mereka seperti apa nih? Nggak tahu, nggak bisa jawab ini karena terlalu besar ya gapnya. Tapi yang pasti yang pengen saya garis bawahi pasti kebijakannya ya, kebijakan tarifnya yang masih ngawur gitu ya kan, perlu dibenahi. Dan tentunya kita berharap pemimpin yang ke depan adalah pemimpin yang mau kerja keras tentang hitung-hitungan tarif ya, karena kesejahteraan masyarakat Indonesia, sila Pancasila kelima, bukan hanya untuk distribusi infrastruktur, tapi juga distribusi tentang tarif gitu. Bahkan tadi juga ada yang sempat mengeluhkan itu dalam sehari itu bisa 20.000. Sementara dulu kan berapa gitu kan. Benar. Ya itu karena bonusnya dihilangin. Jadi kayak gini ya, kita kan suka dapat diskon besar ya, kita sebagai konsumen. Karena kita pakai terus, kadang-kadang bisa 7.000, bisa 11.000, bisa 12. Saya pernah nanya, ini kalau konsumen dapat diskon, diskonnya lari nggak ke si ojolnya sebagai bonus? Enggak. Gitu. Jadi diskon ke kita, ternyata keuntungannya untuk pengganti diskonnya tetap diambil sama pengusaha. Buat saya nggak adil banget gitu loh. Sementara si ojolnya itu nggak dapat insentif apa-apa terhadap mekanisme diskon gitu ya kan. Nah buat saya ini harusnya dapat gitu. Dan ya kalau tadi kita dengar sendiri ya cerita mereka bahwa kembaliinnya gimana dengan kondisi yang dulu, mungkin akan sama juga enggak ya. Tapi kalau di tempat yang lain ada ke-UMR-an, harusnya di ojol juga ada ke-UMR-an harusnya ya. Insya Allah sih pemimpin yang ke depan akan mikirin ke-UMR-an di dalam tarif kendaraan termasuk ojol. Kan acara ini juga melibatkan banyak beberapa ojol gitu ya. Pemilihannya seperti apa sih? Kenapa memilih ojol itu? Unik. Sebenarnya kami memilih ojol itu, kita melihat komunitas ojol itu unik pertama ya, dan mereka sudah banyak. Pertama karena saya di Cibubur ini juga bisa kita lihat setiap hari itu ojol itu berseliweran ya di depan ruko kita. Maka kita ada ide gimana kalau bisa kita kalau mau mendengar suara rakyat itu mulailah dari yang paling bawah. Siapa itu yang mungkin ojol yang paling terdekat. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, tapi kita rasakan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat ojol. Kita mulai buka pelan-pelan komunikasi dengan ojol dari mulai tadinya pemeriksaan kesehatan, ya kan, kemudian ngopi bareng, ngebakso bareng. Dari sana kita bisa melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan atau mungkin ada sedikit keresahan dari ojol yang bisa kita tampung untuk sementara, dan pelan-pelan mungkin bisa kita diskusikan untuk kita carikan solusi bersama-sama. Hari ini alhamdulillah kita didatangi oleh Ibu Tika. Ini mungkin ada langkah kecil kita bisa sedikit cari solusi. Kebetulan saya fansnya ojol gitu loh. Nah, beliau pengendara, beliau adalah pengguna ojol. Beliau kapan-kapan ibu ini saya ajak bonceng dengan dan ojol. beliau paham banget bagaimana perasaan ojol.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.